gempa ingin menunjukkan hasil karya kami. Jadi kami akan melakukan yang namanya perkenalan kelompok dulu, dimulai dari sisi kanan saya. Halo semuanya, saya Kelas Sabrina. Saya Romi Perdana. Saya Sila Samara. Saya Baik Tristan Rumahir. Saya Nana Rusna. Saya Susta Fadila. Jadi selamat menyaksikan. Kamu kontaktif ya? Guys, ini kayak motivasi lanjutin belajarnya nanti atau langsung pulang? Aku sih lanjut ya. Sekitar 15 menit lagi kita pulang ya? aku lanjut konsiderasi. Kok mati lampu guys? Bentar. Kalian merasa ada yang goyang gak sih? Jangan-jangan tuh apa bumi lagi? Makin parah. Oke. Hal yang penting guys. Ini gak penting sih. Kalian aman sih? Aman. Untuk kita keluar cepat ya. Iya. Ini masih gempa gak sih? Enggak terasa sih. Ya udah. Oke, jadi kita masuk ke yang namanya rencana pencegahan atau kesiapsiagaan dalam melakukan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi. Jadi yang pertama kita bisa yang melakukan yang namanya menyiapkan rencana penyelamatan diri. Bagaimana rencana penyelamatan diri ini? Kita kayak harus mengetahui yang di mana lokasi antara jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi di sekolah ini ada yang ada di bagian kanan dan ada yang di bagian kiri. Nah, jalur evakuasi yang biasa sering dilalui oleh para murid itu berada di sebelah kanan. Kita itu bisa menggunakan salah satu, cuman karena kita kebanyakan melalui jalur kanan, jadi mungkin jalur kanan itu bisa yang namanya kayak macet. Jadi sehingga kita bisa menggunakan jalur lain, yaitu jalur kiri. Oke, jadi kita masuk ke langkah kedua dalam upaya mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bencana gempa bumi. Jadi yang kedua kita bisa melakukan yang namanya pelatihan mandiri, seperti merunduk, melindungi kepala sendiri, dan bersembunyi di bawah kolom meja. Nah, untuk meja yang direkomendasikan dalam bersembunyi di dalam kolom meja itu adalah meja yang kedua celahnya itu tertutup, yaitu celah kanan dan kirinya itu tertutup. Sedangkan yang tidak direkomendasikan adalah meja yang celah kiri dan kanannya itu tidak tertutup, alias terbuka seperti meja ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggap darurat jika terjadinya bencana tersebut. Yang pertama itu jangan panik. Kendalikan diri sendiri agar bisa berpikir lebih jernih dan melakukan tindakan penyelamatan dengan lebih tepat. Yang kedua itu menggunakan metode menunduk dan berlindung. Yang ketiga, jika berada di dalam ruangan, hindari kaca, jendela atau barang-barang yang bisa jatuh. Jika sudah aman untuk bergerak, gunakan tangga darurat atau jalur evakuasi untuk keluar. Yang ketiga, jika berada di area luar ruangan, itu carilah area yang terbuka dan jauh dari hal-hal yang beresiko roboh seperti gedung dan tiang listrik. Nah, halo semuanya, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pasca bencana. Di pasca bencana, kita itu tetap waspada ya, dengan yang namanya gempa susulan. Nah, di pasca bencana sendiri ada 2 tahap nih. Yang pertama itu tahap rehabilitas, yang dimana rehabilitas ini kita tuh melakukan yang namanya
Psikososial, yaitu kita melakukan trauma healing terhadap anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Terus yang kedua ada perbaikan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan jalanan yang rusak. Terus yang ketiga itu pelayanan kesehatan, di mana kita harus memastikan atau pemerintah ini harus memastikan warga-warga yang terkena dampak dari gempa ini tuh mendapatkan fasilitas kesehatan yang sangat baik. Nah, terus tahap kedua itu ada yang namanya rekonstruksi, di mana rekonstruksi ini tuh membangun rumah tahan gempa. Jadi pemerintah itu membangun rumah-rumah warga yang roboh dengan standar tahan gempa. Terus ada yang kedua yaitu membangun kembali atau memulihkan kembali fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan rumah sakit. Terima kasih.